بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، وانفعنا وأحبابنا وذرياتنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار إلى حضراتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله ayahumma agama keduanya. Jadi Bismillah, berkata pengarang Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, wa hukmu man yaqulu inna Allah ta'ala fi kulli makan aw fi jami'il amakin at-takfiru idha kana yafhamu min hadhihi al-ibarati anna Allah bidhatihi mumbathun aw halun fil amakin. Dan hukum orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala berada pada semua tempat, maka itu menyebabkan mengkafirkan akan dirinya. Itu orang mengatakan seperti itu adalah menjadi kafir apabila dia memaksud dengan perkataannya itu bahwa zat Allah bertebaran atau mengambil tempat di semua tempat. Allah itu di semua tempat. Maksudnya Allah itu bertebaran di semua tempat, mengambil tempat di semua tempat. Adapun apabila maksud dia itu dengan perkataannya bahwasanya Allah menguasai semua tempat, mengetahui semua tempat, maka ini tidak menjadi kafir. Dan biasanya inilah maksud kebanyakan orang yang berbicara dengan kalimat ini. Tetapi wajib melarang mereka daripadanya. Karena ini bukanlah daripada ajarannya ulama salafus saleh, tetapi ini daripada pahamnya Mu'tazilah. Kemudian menggunakan akan kalimat ini orang-orang jahil daripada orang awam yang tidak belajar agama. Allah di semua tempat. Allah berada pada semua tempat. Perkataan ini bisa menjadi kafir apabila diniatkannya, dimaksudkannya bahwa Allah itu ada pada semua tempat, bertebaran pada semua tempat. Ini menjadikan rusak imannya. Kenapa?
Karena ini berarti menghinakan Allah Ta'ala. Dia menempatkan Allah pada tempat-tempat najis dan kotor juga. Karena semua tempat ini akan melazimkan menyamakan Allah dengan makhluk. Bahasa pindah Allah kepada semua tempat. Karena semua tempat adalah ciptaan Allah. Jadi akidah keyakinan yang benar, Allah tidak berhajat kepada tempat. Indah pedong tempat, indah pedong sudah, madu-madong ma Allah Ta'ala. Allah tidak berhajat, tidak perlu tinggal di langit, tinggal di aras. Tidak perlu, karena sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Tetapi yang maksudnya Allah di semua tempat, maksudnya Allah mengetahui semua tempat, menguasai semua tempat. Itu tidak menjadi kafir, ya, tidak menjadi kafir. Tetapi itu juga ucapan yang tidak baik diucapkan. Itu dilarang juga. Karena salafus saleh, ulama-ulama yang terdahulu, mereka tidak mengajarkan seperti itu. Medokon Syekh Abdullah Al-Harari ulang dokon Allah ya di semua tempat. Allah Maha Suci dari waktu dan tempat. Dia sudah ada sebelum ada semuanya. Dialah yang mengadakan semuanya. Dia tidak berubah-ubah. Dialah yang mengubah keadaan. Dia tidak berubah-ubah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Yang wajib kita ikatkan dan yakinkan dengan putus di hati kita bahwa Allah itu ada, memiliki segala sifat kesempurnaan. Tidak ada yang mengetahui hakikat jumlah sifat Allah kecuali Allah. Dia Maha Suci daripada segala kekurangan. Dia Maha Suci daripada segala sifat makhluk. Mengambil tempat, berpindah-pindah, berubah-ubah, bertambah, berkurang. Sudah sifat di makhluk. Berbahagian-bahagian, ini sifat makhluk. Bentuk, panjang, pendek, lebar, 4 segi, segitiga, lonjong, bulat, oval, ini semua sifat makhluk. Warna-warni, ini sifat makhluk. Bergerak dan diam, itu sifat makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat makhluk. Itu dia. Jadi onidokoni di semua tempat sama menurut makhluk mengambil tempat. Tambah Abu Syekh menghina kepada Allah, menempatkan Allah di tempat-tempat yang kotor, yang tidak pantas. Dan kita mengangkat tangan kita ke langit ketika kita berdoa. Karena itu adalah tempat turunnya rahmat dan keberkatan. Bukan karena Allah Ta'ala ada di langit dengan zatnya. Sebagaimana kita menghadap Ka'bah yang mulia di dalam solat kita. Karena Allah memerintahkan kita dengan yang demikian. Bukan karena di sana ada keistimewaan, kekhususan bahwa Allah tinggal di dalam Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Asyik tabain tangan taman doa ke langit, arana menurun, turun ni keberkatan, turun ni rahmatnya Allah, turun ni nikmat dan segala macam kebaikan. Bukan karena Allah tinggal di langit. Sebagaimana kita ketika solat menghadap kita ke Ka'bah, bukan karena Ka'bah itu ada keistimewaannya, kekhususannya, bahwa dia tempat tinggal Allah, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan kita untuk solat menghadap kiblat. Dan menjadi kafirlah orang yang mengiktikadkan bahwa Allah mengambil tempat, atau bahwasanya Allah itu menyebar seperti udara atau seperti cahaya yang memenuhi tempat, atau memenuhi akan kamar atau masjid. Dan ditolaklah akan orang yang mengiktikadkan, meyakini bahwasanya Allah mengambil tempat pada satu arah yang di atas. Mereka mengatakan kita mengangkat tangan ke langit itu berdoa karena sesungguhnya telah sabit dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat minta hujan
menjadikan perut tangannya, telapak tangannya mengarah kepada bumi dan punggungnya mengarah kepada langit. Jadi alak naman dokon Allah hidawi langit day benai mesopan naman dua tu langit kita. Tengah tu langit saja Nabi tapi mandoa. Adong do hadis dalam Sahih Muslim. Masalah pembahasan solat istisqa, solat meminta hujan adalah Nabi kita mendoa. Tangburung di tangannya di benia tu langit. Palakpak di tangannya menturun di benia tu toru mengarah tu tanah itu. Indah selama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoa ibeni tangannya tulang. Jadi kita bayang tangan tulang indah beni langit Allah. Karena dari sanalah turunnya rahmat. Langit itu kiblatnya doa, Ka'bah itu kiblatnya solat, tanah itu kiblatnya ketika sujud. Ini semua bukan tempat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari tempat. Dia sudah ada sebelum ada ini semua. Dan telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang solat. Disebutkan dalam hadis Muslim juga dalam sahihnya pembahasan kitabus salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang solat bahwa mengangkatkan kepalanya mengarah ke langit. Sekiranya Allah Ta'ala itu tinggal di langit atau di atas, sebagaimana menyangka sebahagian orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, niscaya beliau tiadalah melarang kita untuk mengangkatkan pandangan kita ke arah langit ketika kita melaksanakan solat. Anggo memang naik langit Allah Ta'ala indah mungkin ilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim. Kitabus salat, beliau melarang waktu kita solat kita buat pandangan kita angkatkan kepala kita mengarah langit. Maka ini dalil bahwasanya Allah bukan di langit dan bukan juga di bumi. Di mana Allah ada tanpa tempat. Allah ada sebelum ada segala sesuatu. Sebagaimana keadaan Allah sebelum ada segala sesuatu, begitulah hari ini dan seterusnya. Adapun dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah yang tekstualnya, yang arti ringkasnya, yang arti singkatnya, arti zahirnya seolah-olah Allah sama dengan makhluk, maka itu serahkan kepada Allah apa tafsirnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Karena Allah yang menjadi pegangan yang pasti tidak sama dengan makhluk dari segala sisi jumlatan wa tafsila. Wa kullu nassin awhamat tashbiha fawwidhu aw awil wa rum tansiha. Semua dalil dalam Quran Sunnah yang tekstualnya seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk, maka serahkanlah ilmunya, tafsirnya, pembahasannya itu kepada Allah. Kamu sudah mengetahui artinya secara tekstual, tapi tekstual bukan itu maksudnya. Pasti ada arti yang lain. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Semua yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang seperti Allah. Akal kita terbatas. Kita tidak mengetahui Allah dengan sempurna, hanya terbatas saja. Dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkatkan jari telunjuknya ketika salat dan dia menundukkannya sedikit mengarah ke bumi, mengarah ke bawah, bukan menaikkannya ke atas setinggi-tingginya ketika salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan bi tartibi Sahih Ibn Hibban. Nabi kita ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah, naik sedikit saja. Baru dia cenderungkan sedikit ke bawah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan begitu beliau salat. Dalam Ihsan fi tartibi Sahih Ibn Hibban, asyhadu an la ilaha illallah, naikkannya sedikit tapi ada cenderung ke bawah, bukan begini dia, bukan. Ini dalil bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas, bukan di bawah. Allah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali dirinya sendiri. Maka sekiranya adalah masalah ini sebagaimana mengatakan orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, tiadalah mungkin mencenderongkan akan telunjuknya itu ke bawah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pasti mengangkatnya menuju langit, dan ini semua sabit sebagai hadis yang sahih yang bisa jadi hujjah menurut pendapatnya al-muhadditsin, ulama ahli hadis. Maka apalah yang kita katakan bahwa masjid itu rumah Allah, itu bukan maksudnya bahwasanya Allah tinggal di sana, tetapi karena tempat ini adalah tempat yang disiapkan untuk berzikir, mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Demikian juga dikatakan pada Arash, innahu jirmun, itu adalah benda, menyiapkan Allah akannya untuk tawaf padanya malaikat, sebagaimana tawaf orang yang beriman di dunia di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi pada kita dokon pe masujiton bagas ni Allah, bukan maksud ni bendation Allah tinggal indah. Ini adalah maksudnya tempat yang dimuliakan Allah, tempat yang disiapkan untuk berzikir kepada Allah, tempat yang disiapkan untuk beribadah kepada Allah. Maka demikian jugalah Arash. Arash itu benda yang sangat besar, makhluk yang sangat luar biasa. Allah menciptakannya sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khalaqal arsha idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Allah menciptakan Arash itu untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan Allah. Bukanlah Allah menjadikan Arash itu sebagai tempat bagi zatnya. Maha suci Allah. Allah tidak berhajat kepada siapapun. Demikian juga menjadi kafir, rusak imannya orang yang mengatakan Allah itu bertempat pada hati para awliyanya, jika maksudnya mengambil tempat, duduk di sana, tinggal di sana. Ini pun merusakkan iman, menjadikan kafir, keluar dari Islam, karena mengitikadkan Allah sama dengan makhluk. Pindah ke hatinya para awliya. Dulu hatinya awliya tidak ada. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk hatinya awliya, Allah sudah ada. Allah tidak berhajat untuk pindah ke hatinya awliya. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu, maha suci daripada siang dan malam, maha suci daripada didalui matahari dan bulan. Karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Kana Allah qabla as-zamani wal makan. Allah itu sudah ada sebelum ada waktu dan tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan dia sekarang seperti dulu sebelum dia menciptakan waktu dan tempat. Lam yataghayyar amma kan. Dia tidak berubah daripada apa yang dulu sebelum menciptakan segala sesuatu. Tetap dengan kesempurnaannya, tetap dengan kekuasaannya, tetap dengan kemuliaannya. Dia tidak berubah, tidak berpindah. Bukan pindah ke Arash, bukan pindah ke langit, bukan pindah ke hatinya para awliya. Jadi bagaimana Allah? Allah tiada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه. Dan tiadalah maksudnya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sampai ia kepada satu tempat, di sana ada Allah Taala bertempat, maka menjadi rusaklah iman orang yang mengikatkan demikian. Hanya saja maksudnya itu mi'raj ialah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melihat bermacam-macam keajaiban di alam langit dan memuliakan kedudukan beliau
dan dia memandang kepada zat Allah yang maha mulia dengan batinnya, tetapi tidak ada tempat, tidak ada waktu, hanya saja tempat itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena binta tulauhul mahfuz, tu ginjangan, riwayatna tu mustawa, tu sidratul muntaha, tu tempat naso bisa sampai tu si malaikat Jibril. Malaikat tidak bisa. Olat nian me'au ya Rasulullah ni malaikat Jibril. Oni, tidak bisa masuk ya Rasulullah. On meya mustawa nangon toru olat nian me nangon ginjang pelat nian meya. Datola le. Ni khodo masadaw ya Rasulullah na izinkan untuk melewati yon sudah. Lau taqaddamtu lahtaraktu. Kalau saya maju lagi, saya akan terbakar ya Rasulullah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mana binta di sada tempat di sima hidayah Allah Taala dohon mata hatinya. Dia dah bertempat indah dengan si Allah. Untuk mandonok kon paham on mabuha ni dah kamar ni baitu bagasan. Ni dah bantal ni badi sikat. Ni dah payuk ni badut ulun ni badi sudun di pardahanan anta. Kan ngane sud ulun ni ngane sud kuali dari badi. Kalau mendekatkan paham doa, indah benda congoni, itu kita serahkan hakikatnya bagaimana kepada Allah yang maha sempurna, maha berbeda dengan segala hamba-hambanya. Jadi on majolah ayah mak namar hubungan dengan akidah, keyakinan ta mukhalafatuhu lil hawadith. Apa buktinya adanya Allah? Adanya sekalian alam jagat raya. Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya ini hamba pilihan Allah. Betapa sempurnanya ini ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti adanya Allah. Ini bukti ada yang mengutus beliau yang maha sempurna, yang tidak sama dengan segala sesuatu. Allah itu kidam, tidak berpermulaan, azali. Belum ada yang ada, dia sudah ada duluan. Selain dia berpermulaan, hanya dia yang tidak berpermulaan. Dia baqo, kekal selama-lamanya. Dia tidak ditimpa oleh kelemahan, ditimpa perubahan, dibinasakan oleh kekuatan yang lain. Dia baqo, kekal selama-lamanya. Mustahil ia binasa. Dalilnya, alasannya adanya jagat raya ini, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mengutus beliau, yang menciptakan jagat raya ini mustahil bisa dibinasakan. Ini yang paling hebat, yang paling berkuasa. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tidak sama dengan semua makhluk. Kita bertempat, Allah tidak bertempat. Lihatlah dirimu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri tanda kebesaran Allah. Apakah kamu tidak melihatnya? Kalau kita berubah-ubah, Allah tidak berubah-ubah. Kalau kita berpindah-pindah naik dan turun, maka Allah tidak naik dan tidak turun. Kalau kita berhajat, Allah tidak berhajat. Kalau kita bertambah dan berkurang, maka Allah tidak bertambah dan berkurang. Kalau kita ada bagian tangan, bagian kaki, bagian perut, bagian atas, bagian bawah, maka Allah maha suci dari bahagian-bahagian. Jadi on teori na ayahu ma'dah, on teori ni iman yakin. Tetapi na perlu adalah amalkan agama Allah. Amalkan perintah Allah, bantu kami ya Allah supaya Allah datangkan kepahaman di hati kita. Allah datangkan manisnya iman dan yakin di hati kita. Tidak pembahasan on sekedar teori na doon menjago pikiran ta seudang roh membayang-bayang kon Allah Subhanahu wa taala. Tetapi na perlu setelah on banyakkanlah ibadah kepada Allah. Yang jagalah zahir dan batinmu sesuaikan dengan petunjuk Allah. Jadi nangkan naro halaman 57 dah kitab akidah tauhid. Halaman 57 pembahasan ni Isra Mi'raj. Irope dah halaman 57. Masalah ilmu fikih halaman 3 itarong nama ingot na inang. Fikih ibadat na zahir pembahasan niaik sadar itan urangku. Halaman 3 dong nengok namina. Untuk masalah keyakinan nangkan naroon masalah amal na zahir. Sundia do amalan niba, solat niba, ibadah niba, aun ma.
Kita baca mulak deh. Bersuci dah, masalah bersuci. Air yaitu pembahagian air dari sekira-kira asalnya dan tempatnya. 3 dari langit, itulah air hujan, air salju, dan air embun di pagi hari. 4 dari bumi, itulah air laut, air sumur, air sungai, air mata air. Onma digunakan untuk bersuci, beribadah kepada Allah. Air yang mutlak, air yang semata-mata. Ulang namar campur dohot kopi, marcampur dohot sabun, marcampur dohot benda-benda na suci, berubah dengannya. Jadi yang gue pakai ya nadung marubah berarti indah sah ibadatnya. Marudu iya dot aik na marubah dot kopi, marubah dot sabun, muap sabun naik-naik, indah sah untuk marudu, indah sah untuk istinja, indah sah untuk mandi hadas besar, tapi bisa digunakan untuk perkara-perkara di luar ni ibadat. Misalnya got mangapel bakasia, got mamasu motor ya, got manyiram bunga ya, got painum manuk ya do tambeng bisa. Atau maridi biaso, indah maridi ibadah, maridi milasan lalegot maridi iya. Topet aik na ibakon ma marcampur dohot sabun, marcampur dohot odol gigi. Sahadep Allah maridi biasa rentongan na maridi hadas besar, indah maridi na dia namar hubungan dohot ibadat na wajib, maridi biasa do bisa. Yang marubah dohot rinso, marubah dohot kopi, marubah dohot kecuali beberapa benda ni maafkan nang kandaro keterangan na. Contoh nantong magoda ngai ki marubah dohot tano, sunje ben mangilakon na memang nangoni ia lewat. Asal mabahatan do pek na padot tano na sah do pek. Yang untung natano do masudia sotiknya do maek na manjawek do lumpur wisaya anggo indah sah bebe. Adong penjelasan ni. Jadi benda-benda yang mengubah air indah sah be bala mama rubadang kan naro pe katorangan. Idokone ison air yang paling afdol. Menyebutkan sebagian ulama wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsar fanailu misra thumma bakil anhar. Dan air yang paling sempurna itu, yang paling afdol, itulah air yang telah terbit di antara jari-jarinya Nabi yang menjadi ikutan. On ma'aik na paling sempurna, na paling mulia di dunia. Aik na keluar on antara ni jari-jari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamasukia alaihi salatu wasalam tangannya tu bagasan ni Pak Panci atau tu bagasan ni Emberi bejanai yang katia mulak mengalir aik antara ni tangan ni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu perang Hudaybiyah. Sehingga mari di sahabati painun kalai tumbangannya lai, isya lai, aik hirbahnya lai, simpanannya lai. Apalagi Nabi naik mengutus ni Allah ya. Sebagian aulia Allah karomatnya, iben Allah asal mandoa ya tu dia pesuruhnya udah ni tu. Itu punya di kitab Karomatul Aulia. Dua kontuan ni menjadi sorau dan tuamian punya pigari duit punya. Insyaallah. So ni jadi on sudah pakuat iman tak ulang mundur kita mon agama ni Allah. Ini agama yang benar, ini undang-undang yang benar, ini aturan yang benar. Tapar syajari agama na yang kita ajarkan kita ganakta, kita perjuangkan sojong-jong agamaon so menyebar di tengah-tengah ni umat. Salah satu air yang mengalir di antara tangan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara anak Imam Aiteri sudah aik banir, ni panyabungan, karomat berkah doa ni Tuan Syekh Abdul Muttalib penyabar. Dia demu salat pada Allah kuning tuan ni. Ya jadi tuan ni kalau punya tukun tarik ya keluar aik.
Jadi songon nama nangkok aik turuan buat batangga di situ injang doa ni beliau. Jadi indah anti itai segala keajaiban dari Allah tu para aulia ita tarimo. Di catatan untuk angkon aulia ada naman jago perintah ni Allah, naman taati sunnah ni Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ido sokaroman wadong sina ajaiban ditinda wajib dengan solat. Oh berarti naritik kena orang po dal dening mo masongoninya. Pope ajaibia bisa mabang bisa jamaya Watanoi menjadi sere, jamaya batui menjadi intan kan? Indah solat, indah menjaga syariat, indah mengikut Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti na borgo-borgo ning mumasongoni. Arana standar ta indah keajaiban. Standar ta adalah syariatullah. Malai jago ya syariatnya Allah, jago ya sunnah, berarti tarpardongan. Tianggo indah, apapun keajaiban, ajaiban de pedajal tongkinai padoya. Dajjal bisa pangulu namate. Dajjal bisa memanggil aik tutungan di kampungan. Aik dia ada di lomba amanah kau kusun neroik kusun. Oh menjadi harian ko, menjadi harian, menjadi borin ko, menjadi borin. Mangolu mula, mati mula. Hebatan bepe Dajjal tungkina. Jadi keajaiban on bisa daunita tarimo selama tidak bertentangan dengan agama bayo na mangoban kon naon bo. Ido parjolo ligin. Pulang ke ajaib tuan ni dah bisa mawang tumokah begini begitu. Tinenang kon sembahyang kita cukup mazikrullah so berarti tuan narintik kening muma. O penamabang bo penamang sia matuannya harus kita mengikuti syariatullah. Dia ada diajarkan ni kitab fikih. Dia ada diajarkan ni kitab tasawuf. Dia ada diajarkan ni ulama-ulama na terdahului. Nadung terkenal mereka aulia Allah, mereka keramat, mereka kasab, mereka ilham dan sebagainya, dan mereka menjaga syariat. Indah ujung ia jarilah membuka aurat, indah ujung ia jarilah meninggalkan solat, indah ujung ia jarilah alak mengalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong kaji baru, kaji rongon ilham ngon kasab. Timaralul kaji Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti kaji ni setan dia ulang pada onok be pada oma bo pena 100.000 alak muridnya sekali mengaji ya. Arana jagalah syariatullah. Di sinilah kejayaan dunia dan akhirat. Jadi dan kina ya huma pertama air yang paling afdol itu air yang keluar daripada tangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah paduana baru air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sampai dokon gurun ta Syekh Al-Makki hafizahullah taala adong do ulama ni yang memfatwaon bahasa air Zam-Zam ini lebih afdol daripada air surga. Iman tong sido ko nen Kautsar di belakang bope. Zam-Zam baru Kautsar. Kautsar kan air di surga. Air telaga Kautsar di akhirat deh. Sebelum masuk ke surga walak nama riman minum jolo di telaga Kautsar. Yang perjalanan 1 bulan pulang 1 bulan. Bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang di langit. Siapa-siapa yang minum di sana maka dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Ndau nyung manguas dia be. So minum dia benda apa tagi-tagion do maha benda manguas te porro ni isdawet ayu kan. Songon na paten pidai punya wet jolo na ben na manguas dia ba. Nangkon peminum nga manguwa bisa korwania ahendi bo jus banjolo jus sahaja ditanya manguwas nang udanya ngamin manguwas obat paten pida pararana ini nya yalap jolo niya songoni pada ahli surga ya huma ngamin na manguwas kalai ngamin na malealai ya taladzuz bersenang-senang. Jadi idokon Syekh Al-Makki hafizahullah semoga Allah menjaga beliau. Idokon ulama abdolan dope air Zam-Zamon pada air sarugo. Aso arana ketika terjadi Isra wal Mi'raj air Zam-Zamon deban pamasu niat-niat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang terbaik untuk hati yang terbaik. Anggodong dope air naudeges kon air Zam-Zam ide ido yoban malaikat Jibril ni ulamai. Asa asalana bot maroba naik mangkarom kon dunia pun saru taroban malaikat Jibril deh. Sekedar membahas hati-hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya on na pengambilan ni ulamai
air Zam-Zam ini lebih afdal dari air surga. Bahkan memang Zam-Zam itu adalah air yang dari surga. Isi-isi nama minum air Zam-Zamon hatta tadallu', itu tandanya dia orang yang beriman bukan munafik. Jadi pada kita tu maukah minum Zam-Zam sampai pol indah dong masuk setengah ahana bisa deh. Imatan donah alak nomor iman. Jadi pada lalu ya tadallu', itu tandanya orang yang beriman. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani iinumia Zam-Zam iniat ko niya bayan matuhanku ilmungku soon Imam Zahabi niya. Maka ibn Allah ilmu niya bahkan lobi domangon ilmu ni Imam Zahabi. Imam Syafi'i rahimahullah inumia air Zam-Zam dan bejau ilmu ya Allah ilan Allah siya ilmu sampai sadaran ilmu niya menyebar di seluruh dunia. Nah paduana len majau ya Allah malo manunggang kuda. Jadi pada markudo Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah abarannya itu kudoi patnya tuinjang. Indah patnya itu kudoi abaran indah ibalik do pat tuinjang abarat tu kudoi mardalan. Imam Syafi'i rahimahullah. Lenjau tuanku kepandaian kemahiran untuk memanah. Jadi pada ini sia 10 anak ni panah ona de 10 na. Ti ilak kunia sada solang dongki alak rodok mang lengkupi puji-puji alak ona penyakit tiba. Jadi masuk ilak kunia untuk mengilakkan pujiannya alak atau dongkinya alak. Arana puji alak berada marbahaya ayah huma. Ima sopala imokah kita alak-alak na mengerti agama isudun, kita puji motornya sang abakasnya sang anaknya, kul masya Allah niya deh. Dokon masya Allah, puji Allah dolong puji-puji Allah menjadi tilaku tungkinai menjadi bala. Kul masya Allah la quwata illa billah. Nadegis madongan bakas semua. Nah itu soba rubana. Tengok nadegis madongan, nadegis mending luar biasa mesti palana kebakaran mana usulullah. Jadi ulang rai be puji-puji Allah. Doko puji Allah Taala puji-puji Allah mentilak untuk kena memben bala. Puji Allah menjadi bala deh. Jadi pula dapat nikmat kita, dapat kebaikan kita. Korwantak kebaikan ulang ona bala, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baru puji. Masya Allah la quwata illa billah. Nadegis ma'ayah raport mon. Jok marwang ku ayah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah. Tiada daya kekuasaan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ulang puji-puji, namun dipuji oleh Allah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mabihri puji-puji ala konabala tu kinai ilakunya. Sogarina 10 na pewisaya. Tepat dengan berkahnya air Zam-Zam. Jadi onma kalau kita tu sudun atau odong air Zam-Zam di son, kalau menginum naita, berniat naita. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami dari kekasih-Mu yang tercinta baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya air Zam-Zam ini tergantung niat orang yang meminumnya. Ya Allah, aku meminum akannya, tolonglah berikan bagiku ilmu yang bermanfaat, iman yang sempurna, keyakinan yang sempurna. Berikanlah aku obat dari segala penyakit. Berikanlah aku keluarga dan anak keturunan yang saleh, membahagiakan dunia dan akhirat. Berikanlah kami ya Allah rizki yang halal yang barakah, mudah mendapatkannya dan mudah mendermakannya fi sabilillah. Dengan berkah air Zam-Zam ini ya Allah, jadikanlah kami dunia akhirat kesayangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah Zam-Zam ini ya Allah, selamatkanlah kami dari dahaga di hari kiamat nanti. Doa Imam Abdullah bin Mubarak, minum air Zam-Zam ya, oh Tuhanku minum Zam-Zamon so salamat tau ngon kehausan di hari kiamat. Udok mesti menanti sudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Zam-Zam.
So ni mapanduah kon na inangkin Indonesia na untuk bahasa Arab na. Mahol ko menaron manangkup na ono pena tinggal sotik menaron tinggal naron ino subaen Indonesian. O Tuhanku, adong do riwayat na Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air Zam-Zamon tergantung niat na manginum na ya Allah. On pena manginum na niatku. Ay madam. Len ma Tuhanku iman yakin na sempurna. Ketakwaan kepada Allah, pada diriku, pada keluargaku, anak turunanku. Berikan ilmu yang bermanfaat, keturunan yang membahagiakan keluarga dunia akhirat. Len Tuhanku, obat ni segala penyakit. Len Tuhanku rasoki na halal na barokah. Ulang marhajat tualak bain ya Allah. Bahkan membantu alak doa bain ya Allah. Palapang hambo-hambomu. Oh Tuhanku selamat dan berkat Zam-Zamon. Ngon kehausan dahaga di hari kiamat nanti. Semoga kami semua menjadi kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atina alak nasoli, namar taqwa, namar bahagia dunia akhirat. On ma air Zam-Zam. Dungi riwayat Nabi Syahuma ise na paridi air Zam-Zam isiram konia tu ambubunia, maka dia tidak akan hina selama-lamanya. Tidak akan hina dia. Tetapi yang sudah dari syarat takwa do bawah. Angkon na takwa do ba, angkon na taat do Allah Taala. Higo goye minum Zam-Zam baru higo goye musim maksiat. Biara Umar bahaya dia arana bahaya maksiat. Higo goye minum Zam-Zam te Zam-Zam ni tangko musero na riba do na korupsi do. Biara mana batila ko di sisi dia pipandu akonnya. Jadi na sunat-sunaton ulang lalai tay na sunat kita tinggalkan na wajib. Dia pada ende na tagi saja bagi kajian on saun pahalona, on saun pahana, on tusarugo, on salamat, on. Oni na haram tinggalkan kodo sama ni. Arana na sunat indah bisa menutupi na wajib. Kosongnya na sunat gok na wajib tinggalkan. Ittaqil maharim takun a'budan nas. Tinggalkanlah yang haram, maka jadilah engkau ahli ibadah yang paling sempurna di antara hamba-hamba Allah. Baru Al-Kausar ni ayahuma, baru Sungai Nil di Mesir, baru sagaloaek sarupo do manai ondo jejeran ni aek-aek na sempurna. Pertama aek na topak na mengalir mon di antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, na paduana onma air Zam-Zam, na patuluna air Kautsar, na popatna air Sungai Nil di Mesir. Kemudian semua sungai di dunia adalah sama. Pembahagian air pertama, suci pada dirinya bisa menyucikan selainnya. Inilah dinamakan dengan at-tuhur, ma'un tuhur atau al-mutlaq. Air yang semata-mata suci pada dirinya bisa mensucikan selainnya. Ketika sepelak ahadun air kan semata-mata itu ngomai beneron campur do gula do teh ahadun teh manis kan kalak itu ngai do kon kalak air bebe berarti dah sah parudu bebe dah sah istinja campuria do hot na suci sono do kon nang kiana. Jadi onma nasah untuk dipakai maribadat. Apa duana air yang suci tapi makruh memakainya. Jadi dong usir depe na makruh memakainya. Jadi na makruhon pertama air yang kena panas matahari dengan syaratnya. Nangkan naruh bebain desa kalau air namida siben matahari jadi makruh. Adong syaratna memang dipakai waktu milas, memang dipanaskan di bejana yang berkarat, memang dipanaskan di tempat yang daerah panas seperti di Hijaz. Memang digunakannya untuk badannya. Kalau memandikan misalnya jenazah yang meninggal, memandikannya itu tidak makruh. Adong lepe pembahasan. Tapi pertama ima jolo memakai air nai pamilas di matahari itu makruh hukumnya. Yang kedua, yang makruh itu bersangatan panasnya, karena itu tidak bisa sempurna digunakan beribadat.
membain aik namilas ya mamilas tu maka makruh memakainya. Di tahun-tahun kau ni ya ada ngeraju ada te ulang dah sempurna ni. Maka makruh hukumnya. Kemudian air yang bersangatan dinginnya sarupo juga. Godong hari ulang mamilas tu ulang mangal itu. Kemudian air daripada tanah yang dirampas. Oh bukan, al-maghdubi alaihim. Itu tanah tempat orang yang dibenci oleh Allah. Tanah tempat bekas turunnya azab. Misalnya kampung ni umat Nabi Lut. Kampung ni Madain Saleh umat Nabi Saleh kaum Samud. Umat ni kaum Ad, umat ni Nabi Hud. Malai tandaan tempati adong tanda-tanda ni si riwayat naon tempat turunnya azab, maka makruhlah untuk menggunakan air itu. Syarat air yang kena matahari biar makruh menggunakannya, maksudnya dia menjadi panas disebabkan matahari. Anggo panas disebabkan dari pamilas do memang indah makruh berarti. Dungi menggunakannya ketika bersangatan panasnya, tetapi yang gunung borgodo indah makruh be. Dungi digunakannya kepada yang masih hidup, anggotuna meninggal do indah makruh. Kemudian dipanaskannya dia pada bejana yang berkarat, bisa berkarat seperti besi dan seumpamanya. Kecuali emas dan perak. Maksudnya fardu takdir ngaben halal pemanggunaan bejana emas dan perak. Fardu takdir adong bejana emas dan perak. Mamilas isi IP ibaen matanyari. Ipa pindah ya tu bejana na ember na biaso baru igunaonia makruh repei indah. Arana bejana nai indah na markarat emas dan perak. Masalah hukum na saja dinda ben nakot bay non songoni. Arana iman tong ilmu na ya huma, ilmu untuk diketahui, adong ilmu untuk diamalkan. Ketika kita ibu tahu tu sini dia hukum ni sakirona terjadi. Kemudian na berikutnya bahwa digunakannya air itu ketika panasnya. Anggodung borgo inna makruh be. Kemudian digunakannya pada badannya. Anggo mama suabit bebe ini abo penamilas-milas pemilas matanya hari aiki indah pola. Kemudian bahwa adalah dia di daerah yang memang panas, seperti daerah Makkah dan daerah Hadramaut di Yaman. Memang wilayah itu wilayah yang panas. Di Pargunaonia di siang berarti di Indonesia di Pargunaonia indah makruh. Untungnya daerah panas daerah sedang do di son. Kemudian bahwasanya masih ada pilihan yang lain. Anggo ketika ngadong pilihan B aik ne jomur ni matanya rion do manangkin na bisa untuk maribadat ia, maka tidak makruh ia menggunakan air itu. Kemudian bahwasanya dia tidak takut menjadi penyakit atau menjadi mudarat. Tetapi jika dia takut ini menjadi penyakit dan mudarat, maka haramlah hukumnya indah makruh be. Anggodong tu si informasi onai kon betul bahaya don. Model ni kulit begini pikirado menjadi kanker kulit don. Mangecek dokter na amanah, na ahli. Berarti haram do me pakai aiki. Ada nama jelas-jelas membahayakan. On agama ni Tuhanon na muliaon na barakahon ayahuma sagala na membahayaon adalah diharamkan hatta tu dirinta sendiri. Bope dengan pilihan ta dengan sesuka-suka ta inda bisa ita sesuka-suka ta tu dirinta. Arana dirintaon pe Allah Taala puna doon. Ulang kon maharton ta, ulang kon jabatan ta. Urusan bakas-bakasku. Da bakas ta ibakas ni Allah de. Ulang bae na haram bisi. Mukaburatan masyarakat orang na paingot na memang kewajiban dia lai deh. Ulang kon bahat ta dirin tahun badan tahun damar hak kita isun membayar sarwarwanta. Harus mengikut aturan ni agama ni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditolong Allah kita yang umat teh anak turunan tersasudena taat tu Allah Subhanahu wa taala. Jinangkan naro air yang suci tapi tidak mensucikan. Jinangkan naro dah halaman 59 fikih halaman 59
air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci do iya, tetapi tidak bisa mensucikan. Yas dolan torang tombus tuturuan ni dah sudah kalau maladong batu sangat karekel. Indah sah untuk marsuci. Artinya indah sah untuk ibadat ya. Untuk urusan kebiasaan adat bisa, ibadat tidak bisa. Iman angkan naro halaman 59. Ada orang nak cari bab ahad di takaji sadari masalah tasawuf, masalah akhlak, masalah batin. Membahas ahad tasadari sangat cinta dunia do, sangat ahad kaji tasadari. Dua poket na lewat. Kamu denang enggak? Masalah masalah harta. Oh, masalah cinta dunia. Ente sudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kecelaan dunia 799 malaido konuma al-Fatihah ningnaya. Maksud ni mari kita baca al-Fatihah, kita hadiahkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama aulia salihin tar lobi-lobi gurun tanah mangarang kita pun. Ya ampun kon Allah kalai tinggi Allah derajatnya di bawah sasarugo berkatnya kajion selamat kita mengamal kon anak turunan ta keluarga ta sampai rapi sarugo itadet kalai. Ini maksud ni. Jadi dah al-Fatihah jangan ingku ibotohomu mah ini maksudna. Mari kita baca al-Fatihah, kita doakan tu Allah, itarimu Allah ni al-Fatihah. Benia pahalun godang-godang na sadeges-degesna. Ihadiahkan tu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah riang nirua kemuliaan ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian Nabi Rasul, keluarga sahabatnya lain, sekalian ulama aulia as-solihin, sekalian si matobang ta keluarga ta, sekalian kung ta khususna on matugurun ta na mangarang kita pon. Ya pun Allahnya ditinggal Allah derajatnya bisa berasan sarugo berkatnya ilmuon. Taramalkon kita sehingga kita keluarga tanah turunan talak kita cintai marbahagia selamat dunia akhirat masuk sarugo rapi sudun kita dut kalai marbahagia. Amin ya rabbal alamin. 399 kita pun ayahuma mau'izatul mukminin, meringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Kecelaan dunia, dhammud dunia. Ayat-ayat yang menunjukkan kecelaan dunia itu dan contoh-contohnya adalah sangat banyak. Dan banyaknya itu dalam Quran mencakup mencela akan dunia dan menjauhkan makhluk daripadanya, mengajak mereka kepada akhirat. Bahkan itulah maksudnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak diutus kecuali untuk itu. Bagaimana meninggalkan dunia menuju akhirat. Ini betul kita tong Roma katorangan na dunia na sundia dodongan. Na dia do duniaon asal longan epeng dunia me asal harto dunia me indah mau sampai magurunta Syekh Ismail Yusuf Naksabandi alaihi rahmatullah tuan utabargo sendia do lang ompung langa meninggalkan dunia na sundia rutine dunia di tahun sundia do maksudnya oh ida buang ni maksudna sagalo dunia na sotar manfaat kondung mati ba ida na ko tinggal kono ni dunia na sotar manfaat koni babe pada dung mati ba iman au tinggal kono ni ido na tercelai tionggo dunia do na tar manfaat kon dung mati ba itong dunia na mar manfaat deh masallah ado ngepeng nia
bangunia pesantren, ibe beasiswa, muridnya pintar-pintar, imuliaunia ulama-ulama guru-guru nasi, ifasilitasi ia lebih mulia, lebih banyak kehormatannya daripada guru-guru yang mengajar di bawah naungan pemerintah. Wah, itu akhirat deh di dunia ini. Jalaki alakna susah, na sorong rasokina indah dapat bagian pak, dibantu ia, diajari ia. Jadi on maulang salah-salah pus, dunia ada dah oh lo dunia ada songon dia. Arang pe dunia dan cokoton malarat kita sudah busita manjong-jong kon kebenaran. Sudah si aseng dot si asong rom na markuasa tong tinay. On saja malay do markuasa. Ai taulat ni ujung-ujungnya ada marosok-rosok busita menjalaki dunia untuk akhirat. Permaraan mentong tuitai. Carilah dunia, tetapi dunia na irido ini Allah. Setelah ilaksanaon kewajiban ni bantong tema solat mana tinggal solat, ijago do syarat rukunna menuntut ilmu do iban. Di samping na marusawi ba niat iba pe memang untuk agama do dan terbukti dong inolat na niat saja zakat dibayar do, haji ke do, masyaallah, umroh dapang rasoki ke do, membantu sosial masyarakat umat perjuangan agama berarti banyak. Tetapi yang dimaksud di sini dijauhkan umat daripada dunia nasomar manfaat tu akhirat. Maka tidak perlu lagi menunjukkan banyak-banyak dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah, karena sudah nampak jelas sekali. Quran dan Sunnah mengingatkan manusia ini, jauhkanlah dirimu daripada dunia yang tidak bermanfaat di akhirat. Memang itu kaji. Segala yang haram itu adalah dunia. Segala maksiat itu adalah dunia. Segala yang tidak berguna di akhirat itu adalah dunia. Madung jelas deh Imam Al-Qasimi alaihi rahmatullah. Dan hanya saja kita akan meriwayatkan sebagian riwayat di sini kita datangkan yang telah datang dalam masalah ini. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu pada seekor kambing yang telah mati dan beliau pun bersabda, adakah kamu melihat kambing ini hina atas pemiliknya? Mereka mengatakan, ya, yaitu hina sehingga mereka melemparkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi syati 'ala ahliha. Walau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah ma saqat kafiran minha syarbata ma, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi ida Nabi sallallahu alaihi wasallam adong ambeng nadung mate yang bungkon kalah. Ida kon Nabi sallallahu alaihi wasallam ida mudu ambengon berarti onda nalayas moon nasui pandang ni pemilik ni ambengon mondan ambeng nyao. Olo mantong ya Rasul bin nalayas da mantong ruania so yang bungkon ni on ning sahabati on mada dunia on so botohomu lebih hina, lebih tidak bernilai di sisi Allah daripada bangke yang bengon nasi hormati di pemilik naibeni. Jadi dunia on anggona saudara manfaat tu akhirat itu adalah hina di sisi Allah. Jadi memang lalu tabaya ya huma meninggalkan dunia on sudah dalam itu masuk adong dunia na haram wajib ditinggalkan. Adong dunia na makruh sunnah ditinggalkan. Adong dunia na mubah lebih baik dikurangi. Jadi mudah-mudahan ditolong Allah Subhanahu wa taala kita. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab dan Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Menguaninya sesungguhnya cinta dunia itu bermula cinta dunia itu itulah dia kepala segala dosa. Ngomadung cinta dunia alak naik, cinta kemewahan, cinta
kesenangan duniawi, rame naron mangalangkar, rame non manipu, rame non marbadai patundani pusako, rame naron mambain pabungau nepeng, arok sukulli khotiah. Makanya keluarkanlah kecintaan dunia dari hati kita. Usahaon seulang cinta dunia kita. Mudaro cinta dunia dia tiata ingat ma akhirat yang kekal abadi. Segala dunia na sumar manfaat tu akhirat ita usahaon ma. So ita maninggalkan na. Mula dunia na haram antong, apalagi iwajib kita tinggalkan niya. Yang go dunia na makruh berlebih-lebihan, kemewahan. Dia pikir ko niya jiran tetangga, harga ni karosinia saja 30 juta, tetangganya malarat di sini. Dadok na membantu na. Apa dia may tinggal ko na susungonian. Ligin tetangga, ligin sudaramu. On ke saja umroh sunat yan tanah 3 kali, sekali 3 tahun. Isi sudaro niya pom niya, ngapain na ke umroh hindi pake haji. Daraya mangalin na. Amu majol marangkat niya ngaraya. On pesa betul na genanan do afdolando alai majolo di berangkat ko niya. Kemudian hadis yang berikutnya, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu adalah manis dan hijau ranau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha munadhirun kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia itu hijau, manis, mempesona, dan Allah menjadikan kamu berkuasa di sana. Maka Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah dengan fitnah dunia, tipu daya dunia. Karena dunia ini manis, nikmat, indah. Jangan kamu sampai lupa mana yang kewajibanmu, mana hak saudaramu, disebabkan engkau terlalu cinta kepada Rasul. Halaman 400 menerangkan dunia yang tercela. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Sempurnakan iman yakin kami ya Allah. Sempurnakan ya Allah kekuatan kami di dalam taat padamu mengikut Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan ya Allah amalan zahir dan batin kami ya Allah. Sempurnakan ilmu fikih dan tasawuf kami ya Allah. Jaga anak-anak kami, keturunan kami sampai hari kiamat. Keluarga kami, tetapkan kami dalam iman dan Islam. Tetapkan kami di dalam benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami yang mengetahui segala rahasia dan dosa-dosa kami. Jangan hinakan kami ya Allah. Jangan permalukan kami dunia akhirat. Sayangi kami, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah para ulama kami ya Allah. Sayangi mereka, sempurnakan istiqamah mereka. Jadikan mereka bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kami melihat mereka, kami teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah para pejabat kami, para pemimpin kami. Sempurnakan iman dan Islam mereka. Penuhi hati mereka dengan cinta dan kasih kepada umat Nabi-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang risau ingin membahagiakan rakyatnya. Jangan jadikan pemimpin yang zalim menguasai kami ya Allah. Jangan jadikan orang kafir, musyrik, munafik menindas kami ya Allah. Sayangilah kami, jauhkan segala bala bencana ya Allah. Kemiskinan, kemelaratan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin topan, gunung meletus. Ya Allah, segala yang menyusahkan kami jauhkanlah ya Allah. Dengan semata-mata rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami semua husnul khatimah, meninggal dunia dalam iman dan Islam, dan Engkau pun ridha kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan segala hajat mereka, selamatkan mereka dunia akhirat, perbaiki mereka, satukan mereka ya Allah. Umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kekuatan untuk menegakkan agama-Mu yang mulia ini ya Allah, dengan cara yang terbaik sehingga menjadi contoh terbaik di seluruh dunia. Indonesia menegakkan agama-Mu ya Allah dengan cara yang paling indah, yang paling bagus, yang paling baik ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.